Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peta jalan Indonesia maju. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa perlahan-lahan kita berhasil dan menang melawan pandemi. Corona kita setrika, krisis kita linggis. Indonesia kita berhasil mengendalikan pandemi dan kita akan memasuki era pemulihan agar anak-anak kita kembali bersekolah tatap muka, agar semua warga dan kaum muda kembali bekerja. Tahun 2022 kita masuki dengan semangat yang tinggi dan optimis. Karena kita Indonesia masih ada waktu dan umur untuk mengejar prestasi-prestasi besar untuk diri sendiri, untuk daerah kita, dan untuk Indonesia kita. Karena kita masih memiliki kesempatan-kesempatan untuk membuat perubahan-perubahan besar menuju Indonesia maju. Bapak Ibu saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Meski kita bersikap optimis dan percaya kekuatan sendiri, namun kita tidak boleh berpuas diri dan bersantai. Meskipun IMF dan Bank Dunia telah menyatakan ekonomi Indonesia tahun 2022 akan pulih, bahkan mendekati keadaan sebelum pandemi, namun kita tetap harus berpikir inovatif dan membuat terobosan-terobosan baru. Karena pemulihan pandemi bukan hanya pemulihan ekonomi semata atau hanya naiknya angka-angka PDB. Karena masih banyak warga kita yang masih tertinggal akibat pandemi dan krisis ekonomi. Masih banyak keluarga-keluarga Indonesia tidak memiliki pendapatan layak. Masih banyak kaum muda yang tidak bekerja, jobless, dan menganggur. Karena itu, pengertian pemulihan ekonomi haruslah mencakup pemulihan sosial ekonomi. Bukan hanya pemulihan ekonomi, pemulihan sosial ekonomi harus memuat 3 tujuan dan target. Pertama, menurunnya angka pengangguran. Total angka pengangguran nasional kita masih tinggi di atas angka 9% lebih. DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten tercatat memiliki angka pengangguran tertinggi. Di DKI Jakarta 10% lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 6%. Saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa lapangan kerja adalah kepentingan nasional. Semakin banyak warga bekerja, semakin kuat kohesi sosial dan loyalitas untuk Indonesia kita. Karena itu saya mendesak perluasan dukungan pemerintah untuk orang-orang muda, warga pencari kerja, pelatihan kerja dan bimbingan mencari lapangan kerja. Baik online maupun offline di semua kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Bisa dimulai dari Jakarta, Banten, Jabar, dan Jawa Tengah. Kedua, menurunnya beban utang pemerintah. Di satu sisi rasio utang masih aman, akan tetapi beban bunga utang kita saat ini sangatlah besar. Sehingga menelan biaya yang sangat tinggi. Dalam APBN 2022 direncanakan pembayaran utang pemerintah sebesar 405 triliun lebih. Terdiri dari bunga utang dalam negeri sebesar 393 triliun. Dan bunga utang luar negeri sebesar 12 triliun. Utang BUMN akan menjadi beban utang pemerintah karena pemerintah de facto dan de jure adalah pemilik dan pemegang saham utama BUMN tersebut. Ketiga, menurunnya jumlah keluarga dan warga miskin ekstrim. Kelompok warga negara yang betul-betul tidak memiliki pendapatan dan daya beli untuk bertahan hidup. Di Jawa Tengah ada 5 daerah dengan angka kemiskinan ekstrim tinggi. 5 daerah itu adalah Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang, dan Brebes.
Pemerintah Presiden Jokowi sebetulnya telah menyadari soal ini dan meletakkan sebagai prioritas dengan ukuran keberhasilan pembangunan tahun 2022, yaitu menekan tingkat pengangguran menjadi 5,5% hingga 6,3%. Dengan kata lain, yang utama dan terpenting harus dikejar dan dicapai pemerintah pada tahun 2022 adalah pertumbuhan dan pemulihan sektor real sehingga warga memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Karena itu saya mendesak agar kemudahan dan percepatan kredit perbankan kepada semua usaha kecil UMKM harus dilakukan. BI dan pemerintah agar segera mendorong kredit perumahan terutama kepada kelompok pekerja, kaum milenial juga, serta seluruh warga yang tidak memiliki rumah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Bagaimana cara agar Indonesia sejak tahun 2022 ini mampu segera melompat menjadi negara maju? Apa kendala-kendala dan rintangan yang akan kita hadapi untuk menjadi negara maju? Pada kesempatan menyambut tahun 2022 ini, saya ingin menyatakan 3 hal sederhana, tetapi seringkali kita lupakan. Pertama, Indonesia hanya maju jika setiap individu, orang per orang, laki-laki dan perempuan, warga desa, warga kota, kaya dan miskin, semuanya maju. Dengan kata lain, Indonesia setara, Indonesia mandiri. Yang kedua, Indonesia hanya maju jika pemerintah dan kebijakan publik mendorong dan menciptakan peluang-peluang agar semua warga dan kaum muda menjadi maju. Dengan kata lain, Indonesia inklusif, Indonesia mengayomi, Indonesia merata. Yang ketiga, Indonesia hanya maju apabila masa depan Indonesia dijaga dan diamankan. Artinya, lingkungan hidup tempat kita menyerap udara bersih, tempat kita mendapatkan air bersih, aman dan terjaga serta terlindungi. Dengan singkat, Indonesia hijau, Indonesia lestari, Indonesia berkelanjutan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. 24 tahun lagi kita menuju tahun 2045. 24 tahun lagi kita akan merayakan 100 tahun Indonesia. Kita telah mencanangkan tonggak akan menjadi negara maju pada tahun 2045. Dengan tentu saja sesuai dengan tuntutan, indikator, dan kemajuan berbagai aspeknya. Pengalaman negara maju dari dunia yang berhasil berusia ratusan tahun dapatlah disarikan dalam 3 pembelajaran penting. Pembelajaran pertama, negara dan seluruh kebijakan lembaga perlu semakin inklusif, bermanfaat, dan memajukan semua warga. Perbudakan dihapuskan, perempuan bebas memilih dan terlibat politik. Ini sudah jalan. Para petani dan nelayan didukung oleh subsidi dan sarana infrastruktur memadai. Ini perlu dikuatkan lagi, ditingkatkan lagi. Kaum muda diberi kesempatan penuh untuk mengecap pendidikan, bekerja meraih skill tinggi, dan meraih konsep hidup yang baik. Sistem pajak dilaksanakan untuk mendanai pendidikan, belanja pegawai, dan jaminan sosial kesehatan dan pensiun. Ini juga sudah kita mulai, tapi perlu terus kita tingkatkan. Jaminan sosial dibuka dan melayani semua warga. Dukungan dana disediakan untuk riset-riset dan pengembangan teknologi. Baru saja kita mulai. Kota-kota ditata dan sistem pendidikan publik dibentuk dan didanai oleh negara. Taman-taman publik diadakan, lansia dimuliakan dengan berbagai layanan dan program-program perlindungan.
Pembelajaran yang kedua, negara dan kebijakan publik perlu terus-menerus mendukung dan melakukan investasi dan menguasai modal ilmiah dan teknologi. Agar nilai tambah dan manfaat dinikmati warga, agar mampu membuat rakyatnya mandiri, berusia panjang dan menolong dirinya sendiri. Korea Selatan menjadi produsen baja terbesar di dunia. Meskipun tidak memiliki biji besi. Biji besinya mengimpor dari Indonesia. Belgia, negara kecil di Eropa, menonjol dalam berbagai produsen coklat terkemuka di dunia. Meskipun kakaonya mengimpor dari negeri kita. Swiss, negara legendaris produsen kopi dunia dan menentukan harga kopi dunia. Meskipun tidak pernah memiliki kebun kopi. Kebun kopinya ada dari Indonesia. Selama ini kita kurang mengembangkan teknologi dan modal ilmiah. Sehingga nilai tambah produk-produk pertanian kita diambil orang lain. Jika kita memiliki modal ilmiah dan teknologi, maka Indonesia kita bisa produksi obat-obatan sendiri, produksi vaksin, dan tentu saja alat-alat kesehatan kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pembelajaran yang ketiga, negara perlu terus-menerus memperkuat kapasitas fiskal. Karena keberlanjutan sebuah negara bangsa ditentukan oleh kapasitas fiskalnya. Semua negara maju memiliki kapasitas fiskal yang kuat, di atas 20% PDB. Negara OECD memiliki pendapatan pajak rata-rata 32% PDB. Indonesia memiliki rentang wilayah laut dan daratan yang luas dengan penduduk besar, namun belum dibarengi dengan kapasitas fiskal yang memadai. Jangan sampai Indonesia menjadi raksasa baik hati tetapi berkaki pincang. Nation building tidak mungkin dijalankan tanpa kapasitas fiskal yang memadai. SDM unggul di seluruh NKRI tidak mungkin dapat didanai tanpa kapasitas fiskal memadai. Negara hadir dan negara aktif perlu menciptakan investasi dan pemeliharaan infrastruktur di semua bidang. Dan hal itu harus disertai kemampuan fiskal memadai untuk menciptakan kemakmuran bersama. Masalahnya, selama 20 tahun terakhir, kapasitas fiskal Indonesia terlalu lemah dan dibiarkan lemah. Selama 20 tahun terakhir, perolehan pajak terus-menerus di bawah 15% PDB, terlalu kecil bagi negara sebesar Indonesia dan terlalu kecil untuk menjadi negara maju. Seharusnya sesuai potensinya perolehan pajak Indonesia harus naik hingga 20% PDB. Alhamdulillah, dengan Undang-Undang HIP tahun 2021 kita telah mulai bergerak maju. Kita perlu terus-menerus memperbaiki sistem pajak kita agar kapasitas fiskal kita sesuai dengan profil menuju negara maju. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Saya telah menguraikan sebagian elemen dari apa yang saya sebut sebagai peta jalan Indonesia maju. Bagian pertama berisi kriteria negara maju dan bagian kedua berisi pembelajaran dari negara-negara maju yang telah lebih dahulu dibandingkan kita. Pada bagian akhir ini saya akan menyampaikan rencana aksi. Sebab sebuah peta jalan akan tidak lengkap tanpa rencana aksi. Rencana aksi harus konkret dan nyata untuk memulai langkah-langkah menuju Indonesia maju dalam periode 5-25 tahun yang akan datang. Rencana aksi yang mendesak agar kita segera mampu keluar dari jebakan negara kelas menengah yang terus-menerus menjadi negara berpendapatan rendah dan gagal memperbaiki SDM dan teknologi. Rencana aksi yang tegak lurus
mewujudkan Perintah Undang-Undang Dasar 1945 dan keadilan sosial agar semua warga Indonesia harus memiliki aset dan kekayaan, memiliki usaha dan bisnis, dan memiliki rumah. Agar semua petani dan nelayan berdaya memiliki modal usaha dan sarana untuk bekerja. Rencana aksi yang tegak lurus dengan amanat dan perintah Undang-Undang Dasar 1945 dan keadilan sosial agar semua warga Indonesia harus memiliki aset dan kekayaan, memiliki usaha dan bisnis, dan memiliki rumah. Agar semua petani dan nelayan berdaya dan memiliki modal usaha dan sarana untuk bekerja. Rencana aksi yang akan kita lakukan adalah 1. Indonesia setara untuk tujuan menurunkan ketimpangan kekayaan dan pendapatan. Program-program yang dikembangkan antara lain adalah pemilikan saham untuk karyawan 30% untuk semua perusahaan swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Juga konsesi lahan dan pertanian untuk organisasi sosial dan keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Hal ini sebetulnya sudah dilansir oleh Presiden Jokowi. Rencana aksi lain subsidi perumahan bagi PNS, TNI, Polri, dan semua warga termasuk pekerja migran Indonesia. Subsidi modal kerja bagi petani dan nelayan dengan bunga 0%. Jaminan sosial kesehatan dan ketenaga kerjaan bagi pekerja migran dan keluarganya. Rencana aksi yang kedua, Indonesia Profesional untuk melakukan upgrade SDM Indonesia secara terpadu dan meliputi semua program-program pengembangan SDM unggul, termasuk perbaikan kartu prakerja, dukungan beasiswa di bawah LPDP untuk semua jenis profesi, saintis, peneliti, pelatih olahraga, artis, seniman. Undang-undang pengembangan SDM harus kita buat, kemitraan antara industri dan pelatihan kerja vokasi. Rencana aksi yang ketiga, merangkum semua program-program pengembangan riset dan aplikasi teknologi untuk memupuk dan menciptakan teknologi baru untuk mengurangi ketergantungan modal ilmiah dan teknologi dari pasar internasional. Cakupan prioritasnya termasuk energi baru dan terbarukan, termasuk teknologi hidrogen untuk energi dan transportasi, serta mobil listrik. Teknologi pengolahan produk pertanian seperti kopi, kakao, ikan, dan lain-lain. Alih teknologi untuk produksi alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Demikian peta jalan Indonesia Maju beserta rencana aksi yang bisa kita jadikan bagian dari kerja-kerja tahun 2022. Selamat tahun baru, mari kita song-song dengan penuh keyakinan dan optimis. Kita akan raih kemenangan dan kesuksesan Indonesia Maju lahir dan batin. Selamat berjuang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.